Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Waalaikumsalam, Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita jumpa lagi di kelas kita untuk mata kuliah manajemen reka medis hybrid untuk pertemuan yang kedua ya. Saya langsung share screen saja. Sebentar. Oke, sudah tampil di layar teman-teman? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi saya akan melanjutkan untuk sesi yang kedua atau yang ke-10 untuk mata kuliah manajemen rekomendasi hybrid. Ini saya sudah siapkan materinya. Eh, saya berbasis studio pembelajaran punya saya sih ini. Sebentar. Ada yang pernah pakai Google LM? Belum ya? Oke, kalaupun belum, jadi menariknya ini Google LM ini adalah kayak ekosistem pembelajaran yang sifatnya apa namanya ya? Customable atau sesuai kebutuhannya. Contoh kasusnya ini saya sudah menyiapkan beberapa materi terkait dengan topik manajemen rekam medis hybrid. Nanti bisa saya sharekan linknya, jadi nanti teman-teman bisa belajar dan membacanya melalui Google LM ini. LM itu singkatan dari Learning Management ya. Topik yang akan kita bahas hari ini itu pertama manajemen rekam medis hybrid itu sendiri, terus benefitnya atau keuntungannya. Yang ketiga yaitu terkait dengan challenge atau tantangannya. Terus selanjutnya atau yang keempat ya, itu komponen rekam medis hybrid itu biasanya apa saja. Yang pasti kombinasi seperti yang sebelumnya kita mention di pertemuan sebelumnya. Terus juga ada istilah transisi seperti teman-teman kemarin waktu saya ngajak diskusi bahwasanya kondisi transisi atau peralihan atau transformasi atau perubahan itu menjadi concern di bidang rekam medis hybrid, di mana dia menerapkan kombinasi dua konsep, yaitu rekam medis manual dan elektronik. Jadi eh, jika kita baca sumbernya dari berbagai referensi itu menyebutkan bahwasanya rekam medis hybrid itu adalah sebuah sistem yang menggabungkan catatan medis kertas tradisional dengan rekam medis elektronik. Poin pentingnya yang perlu digarisbawahi adalah menggabungkan, di mana eh, sebaiknya proses menggabungan ini kira-kira mau sampai kapan? Apakah tetap nanti akan tetap dipertahankan atau bagaimana? Saya langsung tanya aja deh. Menggabungkan rekam medis manual dengan elektronik, ini kira-kira mau seterusnya atau bagaimana? Jawabannya ada dua. Ada yang mau berpendapat? Sementara saja, Pak. Oke, pertama sementara saja Pak. Artinya Al-Fatir akan berpendapat nanti akan full RME. Paperless, tanpa kertas sama sekali. Ada yang lain? Jawabannya ada dua. Mantap, Al-Fatir. Berarti udah mimpi, Bang. Mimpi masa depan banget. Keduanya nggak ada yang salah. Jawabannya ada dua. Sementara saja, Pak, tapi ada beberapa tantangannya, Pak. Tantangannya. Oke, sementara tapi masih ada keraguan karena ya Cornelia yakin pasti ada tantangannya. Betul. Ada yang lain?
Seterusnya, Pak. Apa, Adi? Apa Seterusnya. seterusnya? Oke, dah terjawab. Berarti sementara dan seterusnya. Jadi gini teman-teman, kondisi menggabungkan ini, niat baiknya teman-teman saya yakin, wah keren, digitalisasi, transformasi digital. Faktanya nanti di lapangan gini. Terakhir kalian pernah dengar berita ada istilah ini, blackout electric in Spain. Pernah dengar blackout? Pernah, Pak. Apa itu? Itu listriknya mati total, Pak. Mati total dalam skala negara, cuy. Dalam skala besar. Bayangkan. Ya enggak? Jadi argumentasi Al-Fatir enggak ada salahnya, paperless tanpa kertas sama sekali. Ya kan? Keren itu. Dengan harus punya dukungan kayak Cornelia tadi bilang. Tapi kemungkinan akan ada tantangan, Pak. Kalau listrik padam bagaimana? Mau negara secanggih apapun, mungkin enggak listrik padam? Mungkin, Pak. Mungkin. Jadi potensi listrik padam itu menjadi challenge. Mau negara semaju apapun, mau negara seperti apapun, secanggih apapun tetap ada potensi. Jadi, kenapa teman-teman belajar manajemen rekam medis hybrid? Selain pertama, adaptasi dengan transformasi digital, juga adaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Jadi, kalau Adi tadi menguatkan dengan betul, Pak, listrik bisa padam kapanpun. Jadi, kondisi hybrid ini bisa digunakan walaupun sudah paperless, sudah tanpa kertas sama sekali, tapi digunakan pada saat kondisi tertentu. Mungkin jarang, tapi akan entah kapan terjadi. Kalbar kalau tidak salah pernah kan listrik pemadaman massal kan? Listrik pemadaman massal berhari-hari. Pernah enggak? Tahun pas banjir Melawi contohnya. Pas banjir besar Melawi, RSUD kami terpaksa, biarpun sudah ada RME, rekam medis kertas akhirnya turun. Sementara turun. Nah, ini bagaimana cara mengatasi situasi dalam kondisi khusus ini. Jadi nanti teman-teman akan belajar tentang eh, manajemen rekam medis hybrid ini yang namanya ini downtime. Jadi dalam masa downtime ini kita beralih dari paperless ke rekam medis manual, gitu ya. Ini nanti materinya bisa teman-teman baca lebih banyak karena udah saya siapkan. Jadi tentang kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi itu sifatnya adalah mandatori atau wajib. Karena nanti dalam proses transisi itu tidak hanya dari yang sifatnya sudah apa maksudnya transisi dari yang belum menjadi sudah atau dari yang sudah adaptasi dalam kondisi tertentu karena hal yang tidak terduga. Misal listrik tidak padam apalagi tiba-tiba komputernya error, servernya error. Sedangkan pasien ada istilah libur enggak? Vaskes itu tidak ada istilah libur kecuali yang memang pelayanannya terbatas kayak puskesmas rawat jalan yang hanya siang saja atau klinik yang hanya siang saja. Kalau dia rumah sakit besar atau rumah sakit yang memiliki IGD minimal, ada nggak IGD yang bukanya hanya 12 jam? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Secara aturan nggak ada ya, karena memang sesuai namanya instalasi gawat darurat dia tidak mengenal waktu. 24 jam, 365 hari atau 366 hari. Itu. Nah, keuntungannya ya tentunya teman-teman nanti bisa memperdalam terkait dengan eh, apa aja keuntungannya nanti dalam mempelajari rekam medis elektronik, yaitu pertama tentunya kita bisa jadi adaptasi dalam hal apa? Fleksibilitas transisi. Karena sudah terbiasa dengan kondisi yang sudah dilatih, sudah disiap, bahkan teman-teman sudah belajar di kampus dengan SKS berapa ini? 2 ya? 2 atau 3? Mata kuliah manajemen rekam medis elektronik ini berapa SKS?
dua lah ya. Oke, jadi fleksibilitas transisi. Jadi nanti teman-teman dengan didukung alat yang memadai, didukung dengan keilmuan yang memang sudah disiapkan, didukung dengan SDM yang sudah terlatih, didukung dengan apalagi SOP yang sudah proper, didukung dengan anggaran yang apa? Anggaran itu apa? Anggaran yang apa? Biaya, Pak. Ya, biaya yang bagaimana? Terencana, budgeting, perencanaan, ya dong, kan nggak bisa keluar uang mendadak, ya enggak? Nanti Iya, Pak. sebagai bagian dari SDM Vaskes harus punya perencanaan nih Pak. Anu Bu, soalnya nanti tempat kita ini sering listrik padam, jadi rekam medis manual tetap disiapkan, walaupun jumlahnya sedikit, tapi sifatnya berfungsi pada saat kondisi tertentu yang khusus. Tadi kita udah bersepakat ngambil sampel listrik padam, downtime karena listrik padam. Yang kedua, contoh kasusnya apa teman-teman? Kasus tahun 2024 terkait dengan downtime sistem server komputasi punya Kementerian Informasi Kominfo yang terserang oleh Cyber. ra- apa jenis ransomware yang kemudian berdampak massal terhadap semua aplikasi, khususnya aplikasi pemerintahan yang terkoneksi dengan Pusat Data Nasional (PSN). Yang jadi masalah, apakah rumah sakit di Indonesia banyak yang terkoneksi dengan PSN? Jawabannya iya. Ada juga yang sebagian enggak. Kayak saya, tempat RSUD Melawi aman, alhamdulillah, karena sudah punya server sendiri. Di beberapa vaskes ada yang sebagian aplikasinya terhubung dengan Pusat Data Nasional. Ngeri kan? Jadi dengan memiliki kesiapan dalam hal manajemen rekam medis hybrid tentunya punya fleksibilitas dalam hal transisi. Baik transisi yang sifatnya memang mau peralihan dari belum menjadi sudah, ataupun yang sudah menjadi mitigasi sementara. Ya, karena tadi udah ada dua contoh, listrik padam, sistem gangguan. Gitu. Jadi nanti dengan sistem hibrid memberikan solusi praktis untuk mengelola data pasien selama fase transisi menuju sistem rekam medis elektronik sepenuhnya atau paperless atau less paper. Paperless atau less paper. Belajar bahasa Inggris, konteksnya ini maknanya dalam. Ada yang tahu? Apa Less beda? paper, Ya, silakan. less paper. Ya, artinya apa? Apa bedanya dengan less paper dengan paperless? Paperless tuh secara singkatnya tuh nggak pakai kertas gitu Pak. Kalau less paper itu kertasnya lebih dikit dibanding yang elektroniknya begitu. Betul. Jadi dalam konsep ini, ketika pendekatannya paperless approach atau pendekatan paperless itu berarti pelayanan pengelolaan rekam medis itu dioptimalkan secara full elektronik. Jadi tanpa kertas sama sekali. Harapannya begitu. Tapi ada satu terminologi atau konsep yang kedua yaitu less paper dalam masa transisi, di mana ketika transisi perubahan dari manual ke elektronik itu biasanya bertahap, teman-teman. Bertahap. Dengan pertahapan ini tentunya nanti mana dulu yang bisa dikurangi. Nah, ini yang perlu di garis bawahi adalah less paper, mengurangi jumlah kertas. Contoh, dengan adanya e-resep, dengan adanya elektronik resep, di RSUD Malawi sudah bisa less paper atau mengurangi resep dokter menggunakan kertas karena sudah menggunakan elektronik resep. Sekarang, sebelumnya bagaimana Pak? Nah, sebagian masih ada yang belum. Itu terjadi karena kondisi tertentu. Bisa jadi karena SDM-nya, DPJP-nya, dokternya belum terbiasa, jadi masih suka menulis paracetamol, PCTML. Nah, nggak kebaca nanti resepnya. Dengan elektronik tentunya nanti dapat benefit ya, keuntungannya.
Itu. Jadi saya ulangi, less paper ini ada ultimate level atau tingkat paling tinggi, artinya tanpa kertas sama sekali. Harapannya, ya kan? Tapi harapan itu boleh enggak, Pak? Boleh. Tentunya itu capaian tertingginya. Harapannya nanti tanpa kertas sama sekali. Namun di lapangan nanti teman-teman akan menghadapi berbagai situasi. Makanya ada opsi kedua, yaitu pendekatan less paper, mengurangi jumlah kertas. Dari berapa persen menjadi berapa persen? Mungkin pertanyaannya, teman-teman ke Bapak, tempat Bapak kira-kira udah berapa persen dalam hal less paper? Yuk, coba sebutkan angka berapa persen? Dalam 0 sampai 100%. Coba ditebak. Bisa untuk penelitian nih. Analisis capaian penggunaan rekam medis elektronik dan analisis pencapaian penggunaan elektronik dengan pendekatan manajemen rekam medis hybrid. Nanti prosentase yang didapat ternyata lebih dari 60%. Idealnya ya 100% tanpa kertas sama sekali. Namun demikian saat ini rata-rata Vaskes belum mampu dengan berbagai multifaktor dan tantangannya, challenge-nya. Itu ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ya, bisa Pak. Ultimate-nya ya tanpa kertas. Idealnya dengan didukung sistem yang bagus, perangkat yang bagus, SDM yang pinter, anggaran yang cukup, standar yang sesuai aturan, apalagi? Nah, itulah setidaknya ya, 5 lah ya. Nah, data-data yang sudah benar, kadang gini, anggarannya ada, SDM-nya ada, sistemnya udah ada, SOP-nya udah ada. Tapi kenapa pengolahan datanya kacau? Kira-kira kenapa? Kompetensi SDM-nya belum merata, teman-teman. Ya, nak? Dari pendaftaran sering ada petugas yang entry nik salah. Dari perawat ada yang sering mengisi subjek, objek, plan, assessment atau swab-nya belum beres dan seterusnya ya dan sebagainya. Jadi dinamika masalahnya nanti banyak itu. Nah, kalau ngomongin keuntungannya, pertama fleksibel dalam transisi. Terus yang kedua, ekosistem yang kompleks dan beragam, jadi memungkinkan nanti pada saat sudah transisi dari manual ke digital, tentunya harapannya interkonektivitas atau keterhubungan antara sistem satu dengan sistem yang lain itu saling support dan saling mendukung, efisien dalam kecepatan, efisien dalam proses, dalam pelayanan kesehatan. Tadi saya lihat komentar-komentar teman-teman ketika saya cek di kolom komentar keren-keren ya. Jadi teman-teman sudah punya visi, punya gagasan dan ide. Di situ akan terlihat teman-teman original atau keaslian idenya dengan mencoba merespon dari challenge yang saya umpankan di LMS. Pendapat teman-teman itu adalah ilmu. Dengan teman-teman berusaha mencoba menjawab sebuah pertanyaan, sebuah challenge, sebuah gagasan, lalu direspon, itu juga teman-teman belajar. Ya, di sana tidak ada salah benar, tapi kalaupun belum tepat, itu istilahnya tinggal dikembangkan lagi dalam mencapai gagasan dan ide. Nah, dengan adanya manajemen rekam medis yang hybrid ini, tentunya memungkinkan lingkungan yang beragam. Contohnya tadi memungkinkan dari rekam medis manual ke digital, begitu juga dari digital ke manual dalam kondisi tertentu. Nah, terus ada kalanya gini. Ada kalanya begini. Tempat kita rekam medisnya sudah bagus. Oke? Terus kita menerima pasien dari rumah sakit lain. Kira-kira challenge-nya apa, teman-teman? Rumah sakit Melawi sudah menggunakan rekam medis elektronik. Lalu kita dapat pasien rujukan dari Kalimantan Tengah misal. Rumah sakit A di Kalimantan Tengah.
datang ke tempat kita. Apakah kalian punya hipotesis, punya dugaan, kira-kira masalah apa yang timbul dalam data rekam medisnya? Ayo, jawab. Berpendapat, silakan. Rumah sakit RSUD Seruyan, Kalteng, datang ke Rumah Sakit Kabupaten Melawi tempat saya kerja. Apakah kalian sudah punya perkiraan masalah apa yang akan timbul ketika lingkungan yang beragam, ekosistem kesehatan yang beda-beda antar vaskes, tapi masih ada ketimpangan? Kira-kira ketimpangan dalam hal masalah apa? Ayo, BPJS, Pak. apa? BPJS? Kemungkinan BPJS karena Oke, rujukan satu itu BPJS. biasanya, ya, rujukannya biasanya itu dari ada tingkatannya, biasanya dari Puskesmas atau dari rumah sakit, kelas berapa, tipe apa gitu kan ngaruh, Pak. Siap, betul. Jika dikaitkan dengan RME-nya, kira-kira gimana, Adi? Itu pintu masuk kayak yang kamu bilang nggak salah. Tapi kira-kira apanya? Terkait dengan data RME-nya. Ayo. RSUD Melawi ini sudah pakai digitalisasi nih. Tapi kita nerima rujukan dari vaskes lain yang situasinya Darurat. masih Masih apa? apa? Nggak aktif Bukan atau masalah, gimana? bukan. Sistemnya mereka masih apa? Belum terintegrasi. Manual. Masih manual, belum terintegrasi betul, belum terkoneksi ke sistem, belum bridging dengan BPJS. Jadi mereka ngirim ngirim pasien sekaligus datanya datang duluan, datang bersamaan. Efisien enggak kira-kira? Tidak. Efisien enggak? Efisien. Pak, Enggak efisien. Pasiennya udah keburu meninggal, misalkan gara-gara eh, ya namanya itu kan hidup dan mati ya dalam perjalanan yang jauh. Tapi seumpama atau gini, datang langsung meninggal atau 5 menit setelah datang langsung meninggal gara-gara kita nggak siap. Tapi seumpama nih, pasien sebelum datang, datanya udah nyampe dulu karena mereka punya RME, punya sistem yang sudah terhubung dengan rekam medis kita, dengan sistem kita maksudnya, dengan sistem BPJS. Kalau Adi tadi bilang ngomong pasien BPJS, contoh kasusnya, nanti kita sebelum pasiennya nyampe, kita sudah bisa baca dulu teman-teman. Oh, ini ada pasien gawat darurat dengan masalah pernafasan, dengan SPO 70, dengan detak jantung, dan sebagainya, dengan masalah kecederaan kepala dengan GCS cuma 7. Wah, ini kan pasien koma nih. Jadi teman-teman IGD udah siap nih. Siap apanya? Siap alatnya, siap SDM-nya, siap penanganannya. Jadi pasien datang, respon time-nya langsung ditangani di IGD dengan cepat. Jadi golden time-nya atau masa emasnya itu bisa terselamatkan. Ya enggak? Jadi datang langsung dapat pelayanan cepat karena dokter IGD kami, dokter RSUD Melawi itu sudah membaca datanya, perawat IGD sudah membaca, perawat ICU, perawat HCU, perawat triase itu udah siap semua, udah membaca di RME-nya. Oh, ini akan kedatangan pasien dengan kondisi gawat darurat. Ya, itu terkait dengan lingkungan yang beragam. Nanti memungkinkan bisa bertukar data dengan cepat dan dalam waktu yang efisien dan ya dengan segera ya. Mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit besar. Ini menjadi masalah ya di lapangan masih ada gap atau masalah terkait dengan SDM juga yang khusus terkait dengan IT. Nah, dengan adanya lingkungan yang beragam ini tentunya perlu usaha untuk mengakomodasi tingkat kematangan teknologi, salah satunya terkait dengan ketersediaan SDM. Kira-kira orang IT bisa nggak sedikit banyak kontribusi dengan bidang IT? Fakta lapangan nih. Kira-kira gimana peran kalian? Adi and the gang, teman-teman lainnya semua ini pasti ada yang lulusan dari TKJ. Minimal kalau error jaringan bisa ngelacak nggak kira-kira? Kalau yang dari TKJ. Bisa ya? Oh, IP-nya nggak bisa ngeping, internet koneksinya bermasalah. Karena nanti di lapangan kalian akan bertemu dengan kondisi yang kompleks. Salah satunya ketersediaan SDM terkait dengan IT yang masih terbatas. Jadi walaupun teman-teman bukan orang IT, tapi kalian dapat porsi bidang yang lumayan signifikan terkait dengan ICT di bidang kesehatan seperti pertemuan sebelumnya, ya.
Itu kaitannya dengan lingkungan yang beragam, dengan bervariasi masalah, dengan praktisi atau para petugas yang seharusnya bisa eh, mengakses catatan dalam format yang beragam atau yang sudah biasa dikenali. Kalau misalkan pasien rujukan, kalau yang manual kan harus dibaca dulu tuh. Sudahlah dibaca, rekam medis kertasnya itu kira-kira kondisi yang akan kalian bayangkan apa? Lembaran kertas yang dikirim dari Kalteng ke Melawi dalam perjalanan jauh, kondisi hujan, ada petir, ada angin, rekam medisnya ternyata nggak selamat, rekam medis pengantarnya itu udahlah tulisan tangan, luntur lagi. Drama banget ya kan? Jadi akan hal-hal kecil, berangkat dari hal kecil nanti menjadi hal besar. Oke, tentunya keuntungan lainnya dengan adanya pembelajaran rekam medis hybrid ada salah satu aspek yaitu terkait dengan compliance. Dalam bahasa tulisan Inggrisnya compliance atau compliance atau kepatuhan. Dalam hal ini kepatuhan apa? Regulasi. Kepatuhan apa? Aturan, standar prosedur operasional atau SPO atau SOP. Standar operasional prosedur. Kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek objek ya. Enggak, maksudnya dalam konteks tata bahasa Indonesia biasanya ditulis SPO, standar prosedur operasional gitu. Hal ini tentunya untuk apa? Yaitu menjaga compliance, tulisannya compliance atau kepatuhan dalam banyak hal terkait dengan regulasi dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan di ekosistem kesehatan, dalam hal ini khususnya dengan rekam medis, yaitu regulasi dengan menyimpan dokumen kertas asli. Itu kan dalam aturan PMK itu diatur dalam waktu tertentu ya. Kalau dalam rekam medis elektronik itu maksimal berapa tahun? Minimal berapa tahun? Minimal atau 5 maksimal? tahun. Berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun? Rekam medis elektronik atau manual? Kalau Manual. manual berapa? 5 tahun. Kalau elektronik? Apa? 25, Pak. 10 tahun, Pak. 25 Minimal tahun. 25 tahun ya. Baca PMK 24 tahun 2022 tentang rekam medis khususnya elektronik. Sedangkan PMK yang lama itu memang masih mengacu regulasi yang lama, terutama kalau yang berbasis kertas itu memang setidaknya kalau yang rumah sakit itu 5 tahun, untuk kondisi tertentu kayak penyakit dan operasi itu 10 tahun, dan penyakit tertentu itu ada yang 10 tahun. Tapi kalau dalam rekam medis elektronik itu minimal 25 tahun. Itu sifatnya wajib enggak teman-teman? Kalau elektronik harus dimusnahkan. Pemusnahan itu sifatnya wajib enggak? Wajib, Pak. Wajibkah? Ditakutkan penyalahgunaan, Pak. Oke. Ada pendapat lain selain Marley? Pada Kurangi saat penyimpanan. Oke, terkait dengan penyimpanannya memang harus diatur dengan waktu tertentu. Tapi itu bunyinya minimal atau maksimal dalam PMK? Minimal ya, Minimal. minimal. Artinya gini, kalau ada kata-kata minimal, berarti kalau lebih boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh. Jadi jangan keburu-buru kalau sudah elektronik nanti, misalkan gini, tempat Pak Noto servernya, storage-nya berapa giga Pak? Kira-kira berapa? Coba tebak saat ini. 10 tera. 10 tera? Oke, mantap. Sayangnya belum. Belum. Masih mimpi, Adi. Mantap. Ada yang lain? Kira-kira berapa? 2 tera. 4 tera? Belum. 1 tera, Pak. Ya, pas 1 tera atau 1000 giga sementara. Nah, eh, kira-kira kenapa? Kok buat cuma 1 tera? Kenapa nggak 10 tera? Kenapa nggak 4 tera? Ayo. Terkait dengan anggaran mungkin, Pak. Dengan apa, Marley? Terkait dengan anggaran mungkin. Bukan. Lebih tepatnya lebih adaptasi anggaran. Jadi menyesuaikan kebutuhan aja, Marley. Kalau rumah sakit kamu kira-kira setahun aja cuma habis berapa giga, ngapain beli yang banyak-banyak? Nanti scalable-nya, peningkatannya disesuaikan kalau ada
peningkatan yang signifikan. Makanya kita orang rekam medis nanti akan menganalisis data. Dalam sebulan menghasilkan rekam medis elektronik dengan simpanan berapa peningkatan. Ya, ada ilmunya nanti. Nanti saya sharingkan juga. Jadi begitu. Karena dalam anggaran itu kan juga harus efisiensi, Marli dan teman-teman. Mending anggaran yang ada bisa dialokasikan yang lain. Misalkan merekrut Marli jadi pegawai BLUD. Ya enggak? Jadi enggak semua serta-merta asal beli perangkat. Jadi distribusikan budgeting dan keuangan secara efisien dan tepat sasaran. Itu penting. Nah, itu pembuatan keputusan berbasis data, teman-teman. Jangan asal beli, ya. Tuh. Jadi nanti tempat kami itu bisa jadi 25 tahun. Apakah nanti sudah penuh atau enggak, kita lihat. Kita analisis. Siapa yang mau penelitian tentang analisis peningkatan penggunaan storage RME di fasilitas kesehatan? Siapa yang mau penelitian itu? Keren enggak? Pendekatan Rika, Kak, Rika. Nah, pendekatan elektronik, ya, pendekatan elektronik-nya iya, pendekatan rekam medisnya apalagi, nanti akan dibikin pola atau tren. Ya, dalam 1 bulan peningkatan penyimpanannya ada peningkatan 1 giga. Anggaplah dalam 1 tahun berarti kebutuhannya berapa? Kalau rata-rata 1 bulan 1 giga. 12, Pak. 12 giga. 12 giga dari 1000 tera masih sisa berapa tera? Kalau polanya 88 ya. 8. Ya, 988 giga. Nah, cuma berapa persen kan? Artinya kembali ke masing-masing. Kalau Sudarso, Sintang bisa jadi pasiennya banyak, angkanya makin lonjakan nanti big data. Ya, lonjak terus. Itu. Jadi kalau itu sedikit tadi apa namanya? Pembahasan tentang penyimpanan kalau kaitannya dengan keuntungan kepatuhan regulasi karena memang dipaksa by system ya. Jadi dengan menjaga kepatuhan regulasi dengan menyimpan dokumen yang lama masih kertas maupun kemudian nanti dialihkan ke digital dalam periode waktu tertentu sambil memungkinkan manfaat akses dan pembagian digital untuk perawatan pasien yang khususnya yang masih aktif gitu. Karena rekam medis yang kertas juga masih diperlukan. Kayak tempat kami itu raknya masih enggak? Masih. Walaupun sudah jarang diakses. Terus dengan adanya manajemen rekam medis hybrid juga bisa untuk koordinasi teman-teman. Kadangkala contohnya kalau di tempat kami itu spesialis anak itu pengen melihat histori tumbuh kembang si anak. Nah, masalahnya tumbuh kembang si anak ini adalah dia pasien lahir tahun 2000. Oke, di tempat saya kerja, di rumah sakit saya kerja. Terus rekam medis elektroniknya baru berjalan bulan Juni 2022. 2000 ke 2022 itu ada jeda berapa tahun? Ada berapa tahun? Ada kurang lebih berapa? Halo. Dari 2000 ke 2022 ada 2022-nya pun itu pertengahan. Bulan Juni baru RME. Padahal ada bayi yang lahir di tahun 2000 Januari misalkan. Bulan Januari tahun 2000. Artinya ada rekam medis manual yang dibuat antara awal tahun 2000 hingga bulan Juni 2022. Iya kan? Ada yang manual kan? Lalu setelah Juni 2022, pasien bayi ini memiliki rekam medis elektronik. Jadi solusinya gimana? Margareta, kalau ada kondisi unik kayak gini, si pasien memiliki 2 catatan. Catatan di periode 2000 Januari sampai Juni 2022 rekam medis kertas. Lalu Juni 2022 sampai sekarang sudah elektronik. Sedangkan dokternya adalah dokter anak baru tugas di tempat saya kerja. Beliau ingin melihat riwayat pasien ini dari lahir. Solusinya bagaimana? Ayo. Atau minimal perawatnya mau
memfasilitasi dokter untuk melihat riwayatnya. Solusinya bagaimana? Dengan belajar manajemen rekam medis hybrid tentunya kita punya keuntungan untuk bisa koordinasi. Koordinasi dalam hal perawatan. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Ketika ada catatan manual, sekaligus ada catatan elektronik. Solusinya diapain? Ketika dokter minta data, apa yang akan kalian lakukan? Pak, udah Penyakitan mungkin Pak, Kenapa? penyakitan berkas lama Betul, dipindah. kebetulan Adi langsung punya analisis yang tepat. Di-scan yang rekam medis lamanya, lalu alih media menjadi digital. Hasil scan-nya itu kita masukkan ke rekam medis elektronik atau minimal ke SIM RS yang kemudian bisa diakses. Pertanyaannya, di laboratorium virtual yang teman-teman tadi saya share di LMS, ada yang sudah bisa akses? Sudah, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Nah, Pak. kira-kira di Hansa bisa enggak menjembatani situasi yang barusan saya gambarkan ke kalian? Bisa enggak? Bisa Pak? Bisa, Pak. Sudah pernah mempraktekkan? Pernah Pak? Kalau yang bilang pernah, alhamdulillah. Kalaupun yang belum, kita belajar bareng. Kita belajar bareng, kita bisa bareng, kita dapat wawasan bareng, teman-teman sukses bareng. Nanti manfaatkan virtual lab-nya itu, teman-teman nanti coba tugas jangka panjang sampai akhir kuliah, tapi teman-teman sudah bisa mengakses dengan akun yang tadi saya bagikan ke grup untuk mendaftarkan nama kalian masing-masing. Namanya boleh asli, terus nomor RM-nya pakai 6 digit NIM kalian. Ya, pelan-pelan nanti saya bimbing. Nanti kita akan simulasi bagaimana cara memindahkan rekam medis manual ke alih media yang ada di SIM RS. Kebetulan dalam hal ini pakai SIM RS Hansa, bagaimana caranya. Tapi sebelum sampai ke sana, teman-teman harus coba mendaftarkan diri masing-masing ya. Gitu. Sudah ada gambaran? Kalau nggak ada gambaran, nanti saya langsung tunjukkan di layar bagaimana caranya. Karena hari ini saya ada kegiatan, hari ini saya ada yudisium. Kebetulan saya habis selesai studi, jadi alhamdulillah sarjana komputer saya sudah selesai dan hari ini saya akan yudisium. Jadi saya nggak bisa full. Terima kasih Gesit dan teman-teman. Jadi mungkin saya nggak full sampai setengah 3 ya sesuai jadwal. Tapi intinya saya nanti di luar jam ngajar pun akan saya bimbing cara menggunakan virtual lab-nya tadi. Saya simulasikan sebentar, ini materinya nanti bisa dibaca. Kalau saya lebih suka banyak prakteknya seperti saya awal bilang, saya akan share bagaimana cara mengalih mediakan dari rekam medis manual ke elektronik, gambarannya seperti ini. Mungkin teman-teman simak aja dulu, karena kalau nanti dipraktekkan, kan belum daftar. Poinnya adalah kalian akan mempraktekkan sebentar. Saya pakai simulator punya saya, jadi nggak pakai data asli ya. Kalau pakai data simulasi saja. Oke, saya share screen ke, belum buka ya. Sebentar. Sambil nunggu server saya nyala, teman-teman, kira-kira manfaatnya apa? Selain tadi bisa untuk benefitnya untuk kajian keperawatan jangka masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tadi kan kalian udah saya kasih video tuh, rekam medis sekarang, masa lalu, dan yang akan datang. Yang masa lalu masih dalam bentuk kertas, yang hari ini sudah elektronik, yang akan datang sudah makin paperless, sudah tanpa kertas sama sekali. Namun dalam kondisi tertentu ternyata walaupun sudah elektronik, ada kalanya kita masih pakai kertas. Nah, seperti itu ya. Karena apalagi kita tinggal
di lawang sekelas Spanyol, Spanyol, Portugal, Eropa Barat kemarin itu mengalami blackout atau tiba-tiba listriknya mati secara massal sebuah negara besar loh. Itu saya coba cari artikelnya, memang banyak rumah sakit yang akhirnya menerapkan downtime, di mana esensi dari downtime itu adalah yaitu keilmuan manajemen rekam medis hybrid. Jadi penggunaan kertas yang sudah sekian waktu ditinggal akhirnya dipakai dulu untuk sementara waktu sampai kemudian sistem kembali proper atau normal baru dialih mediakan gitu ya. Ini oke, saya sudah buka. Kita praktekkan saja, Pak. Apakah sudah terlihat SIM RS saya? Sudah ya. Saya pakai Sudah, Pak. divisi development. Oke, misalkan saya cari pasien atas nama Noto. Ada enggak? Oke, Noto. Ini nomor RM-nya. Kita akan coba mulai dari rawat inap. Periodenya tahun lama. Rawat jalan aja coba. Oke. Oke, ini nih ya. Ini data saya aja, data simulasi. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, di sini ini bagaimana di Hansa ini untuk menjembatani dari rekam medis manual menjadi elektronik. Jadi setiap pelayanan ini, contohnya kalau terlalu banyak, pilih yang paling bawah ya. Ini yang ini contoh nih, ini ada anomali enggak teman-teman? Yang kemarin saya tanyakan di salah satu forum. Ini pasien Pak Noto laki-laki atau perempuan? Oke. Kenapa ke polikandungan? Boleh enggak? Kemarin saya tanya gitu ya. Ini betulnya Boleh, Pak. simulasi. Simulasi kalau ada pasien laki-laki masuk ke kandungan itu, tugas kalian apa? Apakah langsung menyalahkan? Tidak. Tapi lakukan apa? Cross check Pak. Cross check, pinter, validasi ya. Siapa tahu di Pak Noto ini ke polikandungan sama istrinya, iya kan? Sama pasangannya, iya kan? Mau konsul tentang apa? Kesuburannya, misal, begitu kan? Bisa jadi. Oke, kita klik kanan, lalu klik rekam medis. Di sini ada banyak rekam medis, tapi saya mau buka rekam medis induknya saja dengan cara begini. Klik 2 kali kodenya. Misalkan yang penyakit dalam. Yang kunjungan penyakit dalam ini kode dokternya klik 2 kali. Maka dia akan terbuka jendela rekam medis elektronik. Ibaratnya gini, kalau map rekam medis manual, dalam hal ini adalah halaman rekam medis yang manual yang ada di dalamnya. Di sini bisa dilihat riwayatnya, pojok kiri atas, oh riwayatnya udah berapa kali kunjungan? 5 kali kunjungan. Ya, riwayat swabnya, perawatannya masih kosong karena saya kebetulan masih simulasi. Terus riwayat perawatan pemberian obatnya apakah sudah ada? Sudah ada atau belum? Kita lihat. Oke, ini loading ya karena saya pakai server lokal, server ecek-ecek gitu. Jadi nanti dalam riwayat itu adalah akan terlihat semua, bahkan bisa kira-kira berapa tahun. Kalau nanti sudah jadi big data, kalau misalkan siapa ya, saya belum mention nama-nama nih sambil. Misalkan Regina sering kontrol ke poli kandungan, sudah 70 kali ke poli kandungan, ya kan? Nanti riwayatnya akan terlihat dalam riwayat terakhir nih. Ini contohnya simulasi punya saya udah banyak banget ya. Begitu. Nah,
Ini kalau elektroniknya. Kalau digitalnya bagaimana? Perhatikan di menu ujung kanan ada namanya retensi berkas. Ada lihat menu retensi? Ya, Pak. Ada, Nah, Pak. itu isi dari rekam medis manual yang di-scan, yang kemudian diupload ke sini. Caranya bagaimana? Kita simpen nomor RM-nya, lalu kita akan ngisi rekam medis kertasnya Pak Noto ke dalam alih media dari manual ke elektronik. Cari kata kunci retensi berkas rekam medis, lalu di sini, aduh gangguan lagi internetnya, sebentar. Not found. Ini padahal, bentar ya, saya buka lagi. Nah ini lagi contoh kasus tiba-tiba mengakses sebuah sistem lalu disconnecting. Ini namanya gangguan apa? Lebih gangguan ke jaringan, infrastruktur, atau sistem? Sistem, Pak. Sistem kah? Tapi kok masih bisa online nih, bisa Zoom dengan kalian? Biasanya Jaringan. komprek juga, Pak. Lebih Jaring. tepatnya gini, kalau tempat kami ini kan simulator ya. Simulator itu bisa jadi keduanya, sistemnya error atau koneksi server lokalnya yang bermasalah. Jadi intinya adalah segala kemungkinan kemungkinan terjadi dengan multifaktor. Ya, entar saya lagi restart servernya dulu. Saya tunjukkan sekali saja. Jadi nanti teman-teman kalau yang punya laptop siapa aja coba angkat tangan. Saya mau mapping. Oke, lumayan banyak ya. Siapa yang mau saya instalkan? Eh, Kalau yang mau saya instalkan bisa dengan cara bareng-bareng aja nanti. Misalkan punya siapa, Pak, saya instalkan jarak jauh. Nah, nanti saya instalkan jarak jauh, teman-teman sambil kalau ada jam kosong bilang aja, nanti saya pandu jadi dari jarak jauh. Gampang kok. Punya Alia masih aktif enggak? Ya. Kenapa? Punya Yang Alia, wajib benar. iya. Bentar ya. Oke, saya hitung mundur. Bentar lagi saya mau selesai soalnya. Tadi itu rawat jalan. Saya mundur. Saya sudah nyiapkan alma mater nih. Jadi memang saya sudah persiapkan yudisium online. Kalau kalian kan nanti yudisiumnya di lokasi ya. Kalau saya di online karena kuliahnya online. Oke, sebentar. Saya share lagi, semoga nggak putus. Apakah sudah kelihatan? Ini pakai data simulasi punya saya, Noto Susanto. Oke, di sini kita akan ini rekam medisnya udah saya kembangkan menjadi lebih kompleks, jadi tampilannya lumayan unik, ada warna-warnanya ya. Enak. Bentar, Pak, izin Pak. Ya, Untuk ini nih tampilan menu retensi tadi nggak Pak? kalau retensi di sini, sebentar. Retensi, nah seperti ini. Enaknya nanti makanya diinstal di komputer masing-masing. Kalau online biasanya sering gagal. Misalkan cari nama saya nih. Nah, nih nama Noto Susanto, klik detail, lalu kita upload datanya adalah hari ini. Upload rekam medis dalam bentuk format apa teman-teman kira-kira? PDF. Misalkan format PDF-nya kita upload mana ya? Atau dalam bentuk image hasil scan juga boleh. Image aja lah ya buat contoh aja. Nah, seperti ini. Oke, ini
Ini kayaknya foto yang saya upload. Lalu kita simpan. Oke, berhasil. Jadi pasien dengan nama Noto Susanto, nomor rekam medis 008049. Nanti tugas teman-teman adalah daftar sesuai nama masing-masing. Ya. Lalu kita praktekkan secara bertahap ke depannya. Nah, ini termasuk transisi dari rekam medis manual ke elektronik. Pak, cara melihatnya gimana? Ini. Kalau kita klik retensinya, dia akan kebuka. Wah, itu isinya. Tapi kalian nggak lihat ya, saya share ulangnya harusnya pakai. Kelihatan nggak sih? Kelihatan tadi Pak, yang kayak ada lembar. Kelihatan, Pak. Iya. Foto. Foto. Anggaplah ini sebuah rekam medis ya. Jangan dibaca secara detail, ini cuma contoh aja. Jadi pada saat diklik, ini rekam medis manual atau tulisan tangan, misalkan gitu, bisa diakses di rekam medis elektronik yang ada di Hansa. Keren nggak? Walaupun Hansa gratis, mana suaranya Keren, Pak. kelompok Keren. gratisan? Keren, Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi intinya mau berbayar mau gratis, yang penting kalian paham konsepnya, paham fungsinya, paham tujuannya, kapan menggunakan rekam medis manual, kapan menggunakan rekam medis elektronik. Oke, demikian kurang lebihnya untuk sesi hari ini. Saya mohon maaf. Semoga ini menjadi curiosity atau rasa penasaran kalian, karena saya tidak bisa melanjutkan lebih lama sampai 2:30, saya mohon izin. Tapi teman-teman bisa akses virtual lab-nya. Kalau bisa pakai komputer masing-masing, kalau pakai HP kayaknya agak tricky atau agak susah virtual lab-nya itu. Coba aja semampu kalian mencoba mengeksplor. Bingung itu pasti, karena bingung itu adalah proses belajar. Ya, jadi kalau ada kendala dan sebagainya nanti bisa dikonsulkan. Silakan manfaatkan untuk virtual lab-nya itu. Demikian dari saya, kurang lebih saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya, karena saya ada acara. Oke. Baik, Pak.